Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PPKN yang terdiri atas 4 anggota yang beranggotakan Rizky Juliansa, Haikal Darmawan, Raisa Amelia, dan juga Siti Fatimah Syifa Ajahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman kelompok kami mengenai bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Juliansa, mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, terlintas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat bumi pertiwi, sirna dan hancur tanpa sisa. Selanjutnya, pada abad keempat hingga abad ketujuh di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Selanjutnya, abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya Kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang berarti India dan Pulau. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno guna menyampaikan bahwa kita hanya 2 kali mengalami national state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. National state hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan Bung Karno di depan Doku Ritsu Junitio Sakai pada 1 Juni 1945. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Terlebih pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada yang wafat di sekitar 1360-an, Gajah Mada adalah Mahapati Majapati yang sangat disegani, ialah yang berhasil menyatukan Nusantara. Yang terkenal dan Sumpah Palapa, sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat. Berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil dengan Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung. Selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902.
Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivitis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh, yaitu Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo, bergabung dengan IVI yang kemudian berubah nama menjadi Penghimpunan Indonesia (IPI). Materi B akan dibacakan oleh saya, Haikal Darmawan. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu, sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti yang dilakukan Sultan Hasanuddin, Kapitan Patimura, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi. Namun, perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkatkan senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kekayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajah secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila janganlah dianggap sebelah mata. Nilai-nilai terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang sangat kuat untuk mencapai kemerdekaan.
Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal nyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Pati anti jajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. 11. Idealisme kejuangan yang tinggi. 12. Keberanian, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. 13. Kepahlawanan. 14. Sepi ing pamrih rame ing gawe. 15. Kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi. 17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya, Reisa Amelia, mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. 2. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 4. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Materi keempat akan dibacakan oleh saya, Siti Fatimah Syifa Azhara, mengenai mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Bagaimana agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Membina persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Dan 5. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat and see you next time.